Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. "33 tahun berlalu, namun sebuah tragedi kecelakaan kereta api masih jelas dalam ingatan. Bagaimana suara tabrakan itu, suara jeritan bersahutan, serta darah berceceran di mana-mana. Ya, 33 tahun yang lalu, tepatnya pada hari ini, tanggal 19 Oktober 1987, sebuah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan terjadi. Kelak di kemudian hari, orang mengenalnya dengan tragedi Bintaro Jilid 1. Sebab 26 tahun kemudian, atau tepatnya pada 9 Desember 2013, kecelakaan kereta api kembali terjadi di lokasi yang hampir berdekatan dengan tragedi Bintaro 1. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Inilah salah satu di antara musibah paling buruk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia, sekaligus menyita perhatian dunia. Dirangkum dari Wikipedia, peristiwa bermula dari kesalahan kepala stasiun Serpong memberangkatkan kereta api 225 jurusan Rengkas Bitung, Jakarta ke kota stasiun Sudimara. Padahal saat itu jalur kereta api di stasiun Sudimara yang hanya punya 3 jalur, 2 diantaranya sudah diisi kereta lain, yaitu kereta api Indosemen yang akan berangkat ke Jakarta dan gerbong tanpa lokomotif. Kereta api 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota sampai di stasiun Sudimara pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dan sedianya akan bersilang dengan kereta api 220 cepat jurusan Tanah Abang Merak di stasiun Kebayoran. Artinya, kereta api 220 harus mengalah dan menunggu di stasiun Kebayoran dari stasiun Sudimara lantaran salah tafsir. Rencananya, kereta api 225 akan dilangsir di jalur 3 dan masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan lantaran penuhnya lokomotif. Saat kereta api 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota berangkat dari stasiun Sudimara, padahal semestinya dilangsir di jalur 3, semua petugas di stasiun itu kaget. Beberapa ada yang mengejar kereta itu menggunakan sepeda motor. PPKA Sudimara jam hari mencoba memberhentikan kereta dengan menggerak-gerakkan sinyal, namun tidak berhasil. Dia pun langsung mengejar kereta itu dengan mengibarkan bendera merah. Ironisnya, penumpang yang berada di atap kereta menyoraki jam hari, bahkan ada yang tertawa-tawa. Merasa sia-sia, jam hari pun kembali ke stasiun dengan sedih. Ia membunyikan semboyan genta darurat kepada penjaga perlintasan Pondok Betung. Namun, kereta tetap saja melaju. Setelah diketahui, ternyata penjaga perlintasan Pondok Betung tidak hafal dengan semboyan genta. Dan tak lama kecelakaan tragis itu pun terjadi di antara stasiun Pondok Ranji dan pemakaman Tanah Kusir, kurang lebih 8 km sebelum stasiun Sudimara. Kedua kereta syarat penumpang itu hancur, terguling dan ringsek. Kedua lokomotif dengan seri BB30316 dan BB30616 rusak berat.
Jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 156 orang dan ratusan penumpang lainnya luka-luka. Setelah diselidiki, kecelakaan terjadi karena faktor manusia. Seorang warga setempat bernama Zainal menjadi saksi hidup tragedi Bintaro 1987. Seperti yang dilansir dari kompas.com, ia juga turut membantu mengevakuasi korban yang selamat dan tewas. Saat itu, petugas dan warga sampai kewalahan mengevakuasi penumpang karena terlalu banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan tak sedikit mayat yang terjepit di persambungan kereta. Bahkan ada yang wajahnya tak dapat dikenali sama sekali karena seperti habis tersiram air keras. Ada pula mayat yang anggota tubuhnya terpisah. Akibat kecelakaan tersebut, sang masinis kereta api 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota, Slamet Suradio, disalahkan karena dianggap pelanggar aturan dengan memberangkatkan kereta tanpa izin PPKA. Beliau diganjar 5 tahun kurungan. Ada orang mengatakan berangkat sendiri itu bohong. Karena apa? Apa untungnya saya memberangkatkan kereta api berangkat sendiri, sedangkan dari mulai pemberian itu nunggu di stasiun Sudirman kurang lebih ada 10 menit. Setelah saya menunggu, nggak lama lagi saya diberangkatkan oleh PPKA dengan semboyan 40. Setelah saya membunyikan klakson, dari mulai stasiun Sudirman, yang mimpin saya itu KPKA lagi, bukan PPKA. Kenapa kalau PPKA pada dapat pensiun, saya kok enggak? Kan saya bagaimana perintah, saya katakan aja. Pada orang-orang keluarga yang meninggalkan dunia, keluarganya gitu ya, yang kena musibah itu, mohon maaf. Kejadian ini bukan karena saya itu bagaimana perintah memberangkatkan kereta. Terus terang aja, bukti-bukti ada. Saya minta supaya pemerintah memberikan saya hak saya diberikan kepada saya. Akibat kecelakaan tersebut juga, Slamet Suradio mengalami gangguan kesehatan dan trauma pasca kecelakaan yang juga masih dirasakannya hingga kini. Setelah tak lagi berada di Jakarta, Slamet merajut hidup baru di kampung halamannya Purworejo, Jawa Tengah. Ia memilih berjualan rokok eceran. Nasib yang hampir serupa juga menimpa Adung Syafei, kondektur kereta api 225. Dia harus mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sementara Umri Hadi, PPKA Stasiun Kebayoran Lama, di penjara selama 10 bulan. Demikianlah sejarah singkat tragedi Bintaro 1987 yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum kita ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.